Oke, kembali lagi bersama Zohadi Channel yang memberikan informasi tentang seputar atau dunia pertanian. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan atau memberitahu teman-teman teknik grafting ya, atau ekulasi atau penyambungan pada tumbuhan anggur ya. Di sini saya akan menggambarkan cara-cara menggrafting pohon anggur yang dimana yang sekarang saat ini yang lagi viralnya ya, untuk anggur jenis impor ya. Oke, di sini saya langsung saja menggambarkan. Di sini yang sering kita lakukan adalah teknik penggraftingan atau penyambungan dengan 5 cara ya. Sebenarnya itu kita memakai 4 cara ya, tapi ada satu penambahan yang akan saya beritahu kepada teman-teman. Oke, sini akan saya gambarkan. Yang pertama yang kita gambar itu di bagian rostoknya ya, atau batang bawahnya atau yang lokal. Oke, yang pertama ini saya akan gambarkan bagian rostoknya ya. Ini adalah mata tunas dari rostok ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita akan menggambarkan teknik yang pertama. Teknik yang pertama itu dengan teknik pelepasan kambium ya. Oke, ini kita gambar seperti ini, atau menggunakan teknik kulit ya, penyongkelan kulit. Oke, sini saya jelaskan. Kalau untuk sistem seperti ini kita gunakan jikalau kulit dari RS atau batang bawahnya ya, jikalau kulit dari rostoknya itu lumayan tebal ya, atau kita bilang tebal, ini kita menggunakan teknik seperti ini. Ini bagian rostoknya. Oke, untuk entrisnya ini sama saja untuk tekniknya itu. Kalau untuk entris itu sama saja ya. Terkadang ada juga teman-teman yang menggunakan kulitnya itu dipotong setengah seperti ini, di bagian sini dibagi dua, dan nanti entrisnya itu oke, ini saya gambarkan entrisnya ya, seperti ini. Oke, pemotongannya seperti ini. Ini kita gambarkan sebagai mata tunas ya. Oke, seperti ini. Ini teknik penyambungan jikalau rostoknya itu mempunyai kulit yang lumayan tebal. Oke, teknik yang kedua kita menggunakan teknik pecah pinggir ya, bisa kita sebut itu pecah pinggir ya. Ini rostok kedua. Oke,
Ini mata tunas seperti ini kita contohkan. Oke. Taktiknya seperti ini. Oke. Entries atau sebagai bahan sambungan. Oke. Teknik ini dilakukan kalau kita mempunyai rostock yang lumayan besar ya, kalau kurang lebih seperti ini atau seperti ini ya, tuh dari telunjuk, dan dia mempunyai kulit yang cukup tipis, dan untuk dicongkel itu kemungkinan tidak bisa, dan kita menggunakan teknik pembelahan di bagian pinggir ya, di bagian pinggir rostock. Contohnya seperti pulpen ini kita belah di bagian pinggir sini. Oke. Oke, seperti ini. Ini juga kita sesuaikan, teknik seperti ini sebenarnya kita sesuaikan sama entries-nya ya, tapi sering kita temukan paling besar itu kita temukan entries itu sebesar pulpen ini ya. Jikalau kita punya rostock sebesar ini, otomatis itu tidak bisa kita belah tengah ya. Terkadang juga untuk kalau kita lakukan pembelahan tengah untuk rostock sebesar telunjuk itu terlalu keras ya, penjepitannya terlalu keras, dan itu mengakibatkan entries yang muda ini menjadi penyok ya, atau tidak bagus ya. Oke. Untuk yang teknik yang ketiga, kita menggunakan teknik untuk pembelahan tengah ya, pecah tengah. Oke, kita ambil lurus saja ini seperti biasa, dan teknik ini kita gunakan jikalau rostock kita itu atau batang bawah itu agak mudah dan besarnya itu sejajar sama entries. Ini kita menggunakan teknik pecah tengah ya, kita belah di bagian tengah. Oke, terus entriesnya seperti ini. Oke, seperti ini. Ini adalah teknik untuk pecah di bagian tengah. Ini kita kasih penjelasan dengan tulisan jikalau entries bisa dengan RS, ini rostock besarnya sama. Oke, ini sudah saya jelaskan. Ini pemecahan tengah ini dilakukan jika kalau entries dengan rostocknya itu besarnya sama. Oke, untuk teknik ketiga yaitu teknik kita pecah itu bagian entriesnya ya. Jadi seperti ini. Mungkin dari teman-teman kadang kita memiliki
rostock itu sebesar sedotan ya. Mungkin ada juga yang punya rostock yang sebesar sedotan, atau kita pakai bare rod ya. Kalau bare rod itu dominan untuk batangnya itu agak kecil, jadi kita menggunakan teknik seperti ini. Misalkan ini kita gambar dari rostocknya ya, seperti ini. Oke, nanti ketika sudah seperti ini di bagian rostocknya itu kita iris seperti ini di bagian rostock ya, maaf. Dan di bagian entrisnya ini kita gunakan sistem kalau entrisnya itu lebih besar daripada rostocknya. Oke, ini untuk bagian entrisnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini teknik ini. Kalau yang untuk yang keempat ini kita lakukan kalau entries kita itu kadang kita itu menemukan entries itu lebih besar daripada rostocknya ya. Jadi kita menggunakan teknik ini. Ini saya jelaskan di sini pakai tulisan jikalau entries lebih besar daripada rostock. Oke, seperti ini. Oke, untuk penambahannya itu saya akan tambahkan di bagian yang kelima ya. Ini sebenarnya sistem sama saja, tapi kita menggunakan sistem sambung susuk. Mungkin teman-teman mempunyai cabang anggur yang begitu vigor besar, tapi sayang untuk dipangkas. Ini kita menggunakan teknik sambung susuk. Di sini kita teman-teman bisa menyediakan, ini kita gambarkan sebuah polybag ya. Ini cabang anggur yang sudah hidup. Ini dari batang besarnya ya. Dan ini merupakan cabang tersier. Ini cabang tersier, lumayan vigor ya, lumayan vigor. Tapi teman-teman sayang untuk membuang ini ya dari tersier tersebut. Ini yang kita perlukan adalah bibit anggur lokal atau rostock yang sudah hidup. Oke, di teknik ini kita menggunakan sistem susuk namanya, sambung susuk. Sini kita belah kita runcitkan di bawah sini atau kita iris. Ini adalah gambaran dari rostock lokal ya. Ini ada polybag. Ini kita iriskan, usahakan irisnya itu kurang lebih 2 cm ya, dari awalnya sampai tajamannya itu. Dan di sini kita iris di bagian atas tunasnya, di bagian atas tunas, dan kita iris menghadap sini. Oke, seperti ini. Oke, tekniknya seperti ini. Oke, kita sambung seperti ini. Usahakan untuk pelilitannya itu menggunakan parafilm ya, supaya ketika ada parafilm itu identik atau cepat pecah ya. Ketika 1 minggu itu terkadang dia pecah sendiri, dan biasanya untuk jangka waktu 1 minggu ini sudah
tersambung ya. Kalau penyambungnya itu pas, 1 minggu itu udah tersambung. Dan untuk penyambungan sistem seperti ini, kita lebih cepat mendapatkan pohon anggur yang lebih besar ya, karena di sini dia pertumbuhannya tetap aktif, karena batang di sini itu masih memberikan nutrisi, dan di bagian sini itu udah tersambung. Nanti jikalau sudah tersambung, sini udah menempel dengan bagus, kita bebas untuk mematahkannya atau memotongnya di sini. Otomatis kita itu mendapatkan pohon anggur yang sudah besar. Oke, ini kita menggunakan teknik sambung susu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di penjelasan di dunia seputar pengangguran ini. Ini adalah teknik-teknik dasar dalam penyambungan pohon anggur ya. Sebenarnya untuk teknik ini bukan anggur saja ya, untuk semua tanaman kita bisa gunakan teknik seperti ini. Tapi di sini saya akan, biasanya yang lagi viral ya, yang lagi booming untuk saat ini adalah budidaya anggur. Jadinya saya akan memberikan penjelasan seputar tumbuhan anggur. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon koreksi di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, saya tulis di atas, Zohari Channel. Jangan lupa like dan share, dan terus memberikan motivasi supaya saya bisa memberikan karya yang lebih bagus lagi, dan memberikan penjelasan ilmu-ilmu yang lebih berguna lagi untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.